Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Ista'id, doa ibadah. Dua absen ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai pusat-pusat peradaban pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Di sini Ibu ada beberapa materi yang akan Ibu bagikan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pusat-pusat peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Yang pertama adalah tentang peradaban. Jadi yang dimaksud dengan peradaban itu adalah suatu upaya perubahan itu dari cara manusia, lalu juga perubahan dari berbagai bidang, baik itu bidang hukum, bidang agama, bidang budaya maupun ilmu pengetahuan. Lalu tentang Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu lahir pada tahun 750 Masehi dan pemimpinnya itu adalah Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abbasiyah itu didapatkan dari nama paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu pusat-pusat peradaban pemerintahan Bani Abbasiyah itu ada beberapa kota yang dijadikan sebagai peradaban. Yang pertama adalah kota Anhar atau Hasimiyah. Nah, kota Anhar ini dia dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah yang merupakan khalifah pertama. Nah, bentuk dari peradaban di kota ini adalah ketika Abu As-Saffah itu menjadi khalifah di sana atau menjadi pemimpin selama 4 tahun, kota ini menjadi ibu kota dari Bani Abbasiyah. Yang kedua itu kota Baghdad. Nah, Baghdad itu dipimpin oleh khalifah kedua, yaitu Al-Mansur. Nah, bentuk-bentuk atau contoh peradaban di kota ini adalah yang pertama dibuatnya Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini merupakan tempat di mana untuk pengkajian ilmu pengetahuan. Yang kedua itu didirikannya Universitas Nizamiyah. Lalu yang ketiga, Baghdad itu dijadikan sebagai tempat penerjemah buku-buku ke dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga itu ada Samarah. Nah, Samarah itu merupakan tempat di mana didirikan oleh khalifah keempat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Lalu contohnya ataupun bentuk peradabannya, di sana itu ada satu masjid yang begitu besar yang digunakan sebagai tempat ibadah dan juga dinamakan Al-Mutawakil yang memiliki menara spiral. Lalu yang keempat itu ada kota Kar. Nah, kota Kar itu merupakan kota yang didirikan oleh khalifah kedua, yaitu Al-Mansur. Lalu contoh atau bentuk peradabannya adalah di sana itu merupakan tempat perniagaan terbesar. Di sana itu ada tukang minyak wangi, terus juga ada tukang besi, terus tukang kayu, dan juga perniagaan alat musik. Lalu yang kelima itu ada kota Bukhara dan Samarkand. Nah, kota Bukhara dan Samarkand itu didirikan oleh Iskandar Zulkarnain. Lalu bentuk-bentuk peradabannya seperti apa? Yang pertama itu ada Samarkand. Nah, Samarkand itu merupakan tempat perniagaan dan juga kebudayaan Islam terbesar. Lalu yang kedua itu ada Bukhara. Nah, kota Bukhara itu merupakan kota sebagai pusat perniagaan dan juga pusat industri. Dan di sana itu ada yang sangat terkenal ahli hadisnya, yaitu Imam Bukhari. Lalu yang terakhir itu ada Mesir. Nah, Mesir itu bentuk peradabannya di sana itu banyak sekali masjid-masjid yang memiliki menara, sehingga di sana sering disebut dengan 1000 menara. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Oke, berarti semuanya sudah mengerti. Nah, di sini kita kan sudah membahas mengenai pusat-pusat peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ya. Nah, di sini sudah ada kota Anhar, Baghdad, Samarra, Kar, Bukhara, dan Samarkand, lalu ada Mesir.
Nah, di sini kalian ditugaskan untuk mencari pasangannya, mana pasangan yang cocok sesuai dengan soal yang telah ibu tempel di depan. Ibu kasih ibu bentuk kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi ini jawabannya kalian memiliki jumlah jawaban yang sama. Nanti kalau misalkan kalian bisa jawab, maka langsung tunjuk tangan ya. Nanti kertasnya kasih ibu biar ibu tempel. Nah, ibu mulai ya. Bentuk peradaban di kota Baghdad. Siapa yang bisa? Ibu. Coba ya, kelompok 2 ya. Kita tempelkan. Benar atau tidak? Lalu di kota Samara, bentuk peradabannya kelompok 1 ya. Ya. Sekarang di kota Bukhara dan Samarkand. Tengok. Bisa jawab? Oh, kelompok 1 lagi. Ini ya jawabannya. Lalu di kota Kars. Ayo, kelompok 2 ya. Lalu peradaban di kota Anhar. Ayo, kelompok 2 lagi. Wah, berarti kelompok 2 ini memang pintar ya. Yang terakhir itu di kota Mesti saya, Bu. Ya, coba kelompok 1. Nah, ini ya jawaban dari kalian. Sekarang kita lihat benar apa enggak. Di kota Anhar, bentuk peradabannya selama 4 tahun Khalifah Abu Abbas As-Saffah menjabat. Kota ini menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Benar enggak? Benar. Tepuk tangan. Yang kedua itu kota Baghdad. Bentuk peradabannya pusat aktivitas pengembangan ilmu, diantaranya didirikannya Baitul Hikmah, berdirinya Universitas Nizamiyah, lalu pusat penerjemah buku-buku ke dalam bahasa Arab. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan. Yang ketiga itu ada kota Samara, yaitu bentuk peradabannya terdapat masjid yang menjadi salah satu tempat ibadah terbesar, yaitu Masjid Al-Mutawakkil yang memiliki menara spiral. Benar nggak? Benar. Tepuk tangan lagi. Yang keempat itu ada kota Kars. Bentuk peradabannya merupakan pusat perniagaan terbesar. Pusat perniagaan didominasi di antara minyak wangi, tukang besi, tukang kayu, dan perniagaan alat musik. Benar nggak? Benar. Yang kelima itu ada Bukhara dan Samarkand. Dua kota ini menjadi pusat peradaban yang sangat besar. Yang pertama itu menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Itu merupakan kota Samarkand ya. Yang kedua itu ada terkenal dengan perdagangan dan industri. Itu merupakan kota Bukhara. Jadi benar ya. Nah, yang terakhir itu di kota Mesir. Bentuk peradabannya dijuluki 1000 menara karena banyak terdapat masjid. Benar nggak? Benar. Berarti semuanya benar semua ya. Berarti semuanya sedang memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Nah, di antara dua kelompok ini siapa yang bisa menyimpulkan? Udah ibu tunjuk ya. Baik, kelompok 2 simpulkan. Kota peradaban pemerintah Bani Abbasiyah itu terdapat 6 kota. Iya. Anhar, Baghdad, Samara, Kars, Bukhara, dan Samarkand, sama yang keenam itu Mesir. Iya. Lalu bentuk peradabannya seperti apa? Kalau Anhar itu dia selama 4 tahun Khalifah Abu Abbas As-Saffah menjabat.
Nah, Baghdad itu pusat aktivitas pengembangan ilmu, diantaranya ada apa itu Baitul Hikmah sama Universitas Nizamiyah. Nah, Kota Samara. Samara itu terdapat masjid yang menjadi salah satu tempat ibadah terbesar. Pokoknya masjidnya namanya Al Mutawakkil. Terus yang keempat itu ada Kar, merupakan pusat perniagaan terbesar. Yang kelima, Bukhara dan Samarkand itu dia dua kota yang menjadi pusat peradaban. Yang keenam, Mesir itu dijuluki 1000 menara. ya benar ya apa yang dikatakan teman kalian. Tepuk tangan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.